Detik waktu terus berjalan dan timnas Indonesia benar-benar harus melakukan persiapan sebaik mungkin untuk 2 laga round 3 di bulan September. Yap, sesuai jadwal, kalau Indonesia akan bertandang ke markas Arab di laga perdana, baru kemudian menjamu Australia di GBK selang beberapa hari. Jelas ini akan jadi sebuah jadwal yang begitu melelahkan. Karena diketahui usai laga melawan Arab, rombongan timnas akan langsung cabut balik alias gak ke hotel demi efisiensi waktu. Nah, yang masih jadi kekhawatiran publik, ketika melawan Arab nanti Indonesia kayaknya masih mengandalkan full pemain yang selama ini, sejak babak awal hingga kedua kemarin. Malah yang ada, skuad ini makin keropos usai Justin Hubner dipastikan absen. Begitu pula Jordi Amat yang baru aja dikonfirmasi juga absen. Atas dasar itulah, Coach Shin benar-benar harus memutar otak lebih keras agar bisa menciptakan pertahanan solid ketika main di stadion yang katanya jimat bagi Arab tersebut. Akan tetapi, dari semua itu ada kabar baik yang disampaikan oleh pihak Arab Saudi, di mana ini berkaitan dengan harga tiket yang rupanya dipatok murah buat supporter Indonesia yang ingin datang ke Stadion King Abdullah Sports City. Dan diketahui, adapun alasan dibalik keputusan ini berkaitan dengan sentilan Roberto Mancini untuk gak usah niru-niru China yang rela melakukan apapun untuk menang. Terlebih, SAFF juga mulai mengerti soal gimana pengaruh Erick Thohir dari Mancini. Sehingga ya udah dibuat santai aja, dan kalaupun menang, ya udah menang dengan cara yang benar. Sesuatu yang akhirnya membuat China mendadak ngamuk lantaran mereka kini dianggap sebagai tim yang paling ketakutan buat berhadapan dengan Indonesia. Misi super berat akan dihadapi pasukan Sinteyong buat melakoni laga perdana di kandang Arab Saudi. Berbeda dengan saat melawan Australia setelahnya, di mana Indonesia seenggaknya udah bisa main dengan kekuatan terbaik yang ada sekarang. Laga melawan Arab nyatanya tak segampang itu. Pertama, mereka akan main di stadion yang bersuhu cukup panas kalau semisal penonton yang hadir full. Kedua, Arab punya rekor bagus ketika main di stadion King Abdullah Sports City, sehingga membuat SAFF dalam tanda kutip mengkeramatkannya. Dan yang ketiga, skuad yang tampil dinilai jauh lebih timpang dari sebelumnya. Hal itu lantaran Justin Hubner absen akumulasi kartu. Begitu pula Jordi Amat yang baru aja dikonfirmasi beneran gak bisa main. Serta Martin Paes yang baru bisa debut ketika melawan Australia. Alhasil, mau tak mau, Coach Shin harus ekstra berpikir keras terutama untuk menciptakan lini pertahanan yang tangguh dengan pemain yang ada sekarang. Sementara itu, di tengah kecemasan publik apakah Indonesia bisa paling enggak meraih 1 poin di Jeddah, ada kabar positif yang disampaikan pihak Federasi Arab Saudi, di mana SAFF kabarnya nggak akan melakukan hal yang dalam tanda kutip licik ketika melawan Indonesia. Yang salah satunya, itu dibuktikan dengan menyediakan tiket murah bagi supporter Indonesia yang mau datang ke stadion. Yap, diketahui kalau SAFF udah menyediakan tiket khusus bagi supporter timnas Indonesia yang dijual dalam 3 kategori dengan jumlah terbatas di situs Wibu. Pertama, ada kategori Gold, seharga Rp500 atau setara dengan Rp2 juta. Di mana kategori Gold kemungkinan berada di tribun VIP. Sebab kategori itu juga menjadi harga tiket umum tertinggi untuk partai Arab Saudi berhadapan dengan timnas Indonesia. Nah, yang kedua, selain Gold, kategori 4, belakang gawang selatan King Abdullah Sports City Stadium juga dijual untuk mendukung timnas Indonesia seharga Rp10 atau setara dengan Rp41.000. Dan satu kategori lagi yang juga diperuntukkan untuk fans timnas Indonesia adalah kategori 3, yang juga berlokasi di belakang gawang selatan King Abdullah Sports City Stadium dengan harga Rp15 atau Rp62.000. Ya emang sih murah pol, dan kami juga tahu kalau soal duit, ibarat gratisan pun Arab Saudi nggak bakal kehabisan duit. Tapi ya ongkos dari kesini terus kesananya itu loh yang aduh mantap lah pokoknya. Jadi gimana? Lumayan kan nonton murah sekalian umroh?
Lebih lanjut, apa yang dilakukan oleh SEFF ini tampaknya memang upaya agar mereka nggak dikatain licik. Selain itu, sentilan yang dilontarkan Roberto Mancini soal siapa Erick Thohir sepertinya juga membuat pihak federasi mikir. Yap, bagi Mancini, ia akan berusaha melakukan persiapan senormal mungkin. Yang mana jika diartikan, Mancini emang nggak mau federasi Arab melakukan aneh-aneh dan terkesan ingin meniru China yang ingin mempersulit tim tamu ketika main di sana. Sebab ia pun sadar kalau timnya bisa aja mendapatkan perlakuan yang lebih buruk ketika main di tandang, gitu loh. Apalagi ia juga pasti sudah tahu jika Pak Erick menjamin akan mengerjai balik tim-tim yang emang punya niat buruk ke Indonesia saat tim Garuda tandang. Terlebih bagi Mancini, Pak Erick tentu bukan orang sembarangan dan di Italia reputasi beliau pun juga cukup dikenal seperti apa. Bagi Mancini yang terpenting adalah gimana caranya mempersiapkan tim dengan maksimal ketika main di laga perdana. Sebab meskipun lawannya hanya Indonesia yang secara peringkat walah jauh banget, tapi bagaimanapun menurutnya Indonesia punya pemain-pemain yang secara kualitas gak bisa dianggap sebelah mata. Di sisi lain, kita tahu kalau perjuangan timnas Indonesia di round 3 ini sangat berat. Gak cuma dari sisi teknis, melainkan non-teknis pun juga ada. Pokoknya ibaratnya selalu ada aja rintangan buat Indonesia bisa melangkah tinggi. Sepertinya baru-baru ini perihal masalah pribadi Pratama Arhan, yang membuat banyak pihak menyarankan agar Coach Shin gak memanggilnya dahulu sampai situasinya benar-benar udah enak. Namun yang terjadi, Coach Shin sendiri dalam wawancara yang dikutip dari FIFA Goal menjelaskan memang sempat tidak ingin memanggil Arhan. Tetapi setelah pertimbangan tertentu, akhirnya beliau pun tetap memanggil mantan penggawa PSIS Semarang tersebut. 사실 아라는 그 일 전에 사실 뽑을까 말까 많이 고민을 했단 말이에요. 한국에서 리그에서 명단도 못 들어가고 했지만 사실은 선수 사기 문제 그래서 뽑았는데 사실은 뽑고 난 다음에 내 마음속에 뽑고 난 다음에 이런 문제 터져서 그렇지만 아란 자체는 워낙 성실하고 좋은 선수라서 우리가 그런 선수를 한 순간에 잃어버리면 안 되기 때문에 관리를 쭉 하면서 계속 키워나가야 된다. 그래서 이번에 데려왔어도 경기에 나갈지 안 나갈지 보장은 못하지만 그래도 대표팀 일원으로서 계속 관리할 것이다 보십니다. Yap, menanggapi kabar Arab yang menjual tiket semurah itu buat supporter Indonesia, pada akhirnya membuat China ngamuk-ngamuk sendiri. Tentu saja, siasat licik yang digaungkan China ini udah bukan rahasia lagi. Dan alasan mereka main di Qingdao yang letaknya jauh serta cuacanya dingin. Salah satunya ya biar supporter Indonesia mengecilkan hati buat away days ke sana. Tapi ketika tahu Arab melakukan itu, walah China sekarang beneran dianggap sebagai tim paling pengecut dan dianggap tim yang paling ciper buat ketemu Indonesia. Dan itu juga yang pernah disampaikan salah satu media asal Jepang, Nikkan Sport. Bahkan media-media di China merasa pihak federasi terlalu takut untuk melawan Indonesia yang sekarang banyak diperkuat pemain Eropa. Giliran gini aja sok-sokan nyalahin federasi. Padahal kalian juga sebelumnya julid mulu kan dan kelihatan banget paniknya. Agak lain emang, media dari negeri sejuta panda tersebut. Tapi ya udahlah, terserah mereka mau ngapain aja. Yang penting Pak Erick udah bisa menemukan solusi saat timnas main di Qingdao nanti. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya Pak Erick meminta semua elemen timnas untuk fokus aja ke pertandingan. Masalah lain-lain, biar jadi urusannya, kasarannya gitu. Karena jangan lupa juga, beliau ini bestian loh sama Presiden FIFA, Gianni Infantino. Jadi jika ada hal-hal yang dirasa aneh, FIFA sendiri siap turun tangan mengingat kualifikasi Piala Dunia juga menjadi salah satu agenda penting dari FIFA. Dan semua tahu, jika sekarang Indonesia memang sedang jadi salah satu tim yang paling disorot. Maka dari itu, kita percaya aja kalau Coach Shin selaku pelatih pastinya punya solusi tersendiri buat mengatasi pressure yang ada. Jangan lupa, kita juga pernah dianggap sepele saat kualifikasi Piala Asia melawan tuan rumah Kuwait karena tampil dengan skuad yang dalam tanda kutip apa adanya.
Tapi yang terjadi, kita menang 2-1. Dan sisanya, kalian tahu dong seperti apa ceritanya? Kita lolos Piala Asia via kualifikasi, untuk kemudian sukses lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah. So, nggak ada yang nggak mungkin di dunia yang fana ini. Untuk itu, kerja keras dengan mindset positif. Masalah hasil, biarlah itu jadi urusan Tuhan Yang Maha Kuasa, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.